manfaatnya sebenarnya lebih kepada membuat suasana kelas itu menjadi interaktif, membuat anak itu juga antusias mengikuti pembelajaran. Mereka juga tidak bosan, tidak mengantuk, mereka tertarik mengikuti pembelajaran di kelas gitu. Jadi guru itu mengajar di kelas tidak monoton. Nah, dari situ kita bisa mengevaluasi apakah materi kita kemarin itu bisa diserap anak-anak atau tidak begitu. Jadi selain kita lihat dari hasil asesmen, kita juga bisa mengamati dari pengamalan anak-anak setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vicky Nuraini, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Ustazah Prihatin, pembelajaran PAI di MI Tahfidz Al-Furqan Ponorogo. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam ya Mbak Vicky. Ustazah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah bahagia, semangat. Mbak Vicky sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ustazah, semangat hari ini. Alhamdulillah. Ya. Malam ini saya akan berperkenalan sebentar Ustazah. Oh begitu. Ya, lama juga tidak apa-apa. Ya, nanti kalau ngantuk tinggal bikin kopi aja. Ya. Saya akan berperkenalan sebentar. Oh iya, perkenalan diri. Ya, Oh, ya. Baiklah, Mbak Vicky perkenalkan, nama saya Prihatin. Kemudian saya berasal dari Kismantoro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Jadi kalau ke Ponorogo itu lintas provinsi gitu ya. Kemudian di sini di Ponorogo, alhamdulillah Allah berikan saya amanah untuk mengajar di sebuah lembaga pendidikan, yaitu Satuan Kerja MI Tahfidz Al-Furqan Ponorogo. Begitu. Saya mengajar di MI sejak tahun 2018, alhamdulillah sampai saat ini masih bertahan di MI Tahfidz Al-Furqan gitu, Mbak Vicky. Ya. Sama ini Ustazah, kenapa antum memutuskan untuk menjadi guru PAI? Ya. Perjalanan saya begitu ya. Perjalanan antum. Masya Allah, jarang-jarang loh ada yang tanya saya seperti ini. Antum orang spesial yang tanya sama saya. Saya juga merasa spesial ini jadinya. Baiklah, terima kasih Mbak Vicky atas pertanyaannya. Ini kita bernostalgia sejenak gitu ya. Jadi pada tahun 2016 saya masuk ke Ma'had di STID Al-Furqan Ponorogo tepatnya. Di situ alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk bisa menghafal Al-Quran sembari kuliah juga, kuliah di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Kemudian pada tahun 2018 itulah saya mulai perjalanan saya untuk menjadi seorang guru atau pengajar di Lembaga Pendidikan Islam MI Tahfidz Al-Furqan tadi. Kemudian alhamdulillah saya sangat menikmati untuk menjadi guru mendidik anak-anak, terutama di di bidang agama gitu ya. Kenapa? Karena saya rasa pada zaman ini anak-anak sangat membutuhkan fondasi yang kuat, terutama fondasi iman dan juga adab. Yang mana saat ini apabila anak tidak dibekali dengan fondasi yang kuat, maka tidak ada jaminan untuk mereka bisa mendapatkan masa depan yang sesuai dengan yang kita harapkan. Maka dari itu saya sendiri sangat termotivasi untuk selalu memberikan penanaman iman dan adab kepada anak-anak. Maka dari itu saya memutuskan untuk bertahan menjadi guru, terutama di bidang pendidikan agama Islam. Sesuai dengan perjalanan antum ya Ustazah, ini apa ada tokoh atau pengalaman yang memotivasi antum untuk menjalani karir ini Ustazah? Oh, Masya Allah, role model ya. Ya, jadi kalau pertanyaan itu tadi
sebenarnya saat ini ya Mbak Vicky, saat saya di Ma'had, pastinya kan kita sering mendapatkan materi-materi ataupun motivasi-motivasi dari ustadz-ustadz kita, yang mana kalau saya dulu itu sangat terkesan saat saya diberikan materi tentang Sirah Nabawiyah. Jadi luar biasa sekali bagaimana dulu Ustadz menceritakan, memaparkan tentang perjalanan Rasulullah, perjalanan Nabi Muhammad, bagaimana beliau menjadi seorang mu'alim yang sejati ya, dan beliau adalah contoh teladan yang paling baik bagaimana menjadi seorang guru, bagaimana beliau mencetak generasi yang luar biasa, bahkan generasi itu bisa melahirkan generasi-generasi selanjutnya yang hebat sepanjang zaman gitu kan. Nah dari situlah saya sangat terkesan gitu dengan Rasulullah gitu kan. Kemudian setelah itu ustadz-ustadz juga menceritakan tentang para ulama, kemudian tabi'in, kemudian saat itu juga saya bertemu dengan para ustadz yang hebat, yang luar biasa di Ma'had, yang mana beliau itu memberikan kesan positif untuk saya harus atau saya mencoba untuk terus melanjutkan perjuangan beliau, karena beliau juga memberikan contoh teladan yang luar biasa saat mengajar kita pada waktu itu, sehingga saya dan juga teman-teman melihat sosok beliau itu yang sangat berkesan dan sampai saat ini pun masih sangat menancap di hati kita. Jadi kalau ditanya role model saya sendiri ya untuk tetap mengajar di guru PAI ini, menjadi guru PAI ini adalah yang pertama bagaimana Rasulullah memberikan contoh menjadi mu'alim, kemudian para ulama, tabi'in, kemudian para ustadz-ustadzah kita pada waktu di Ma'had dulu gitu. Bagaimana menurut Anda itu biar kurikulum PAI ini berkembang gitu misalnya? Oh, pengembangan kurikulum PAI ya? Iya. Masya Allah. Sebenarnya kalau dibilang saya itu sudah menguasai itu belum, tapi sedikit-sedikit lah ada beberapa upaya yang sudah dilakukan. Alhamdulillah kalau dari madrasah sendiri ataupun dari Kementerian Agama ya, kalau MI Tabligh Al-Qur'an kan di bawah naungan Kementerian Agama, itu ada upaya-upaya yang dilakukan untuk mengembangkan kurikulum. Jadi misalkan diadakan workshop atau pelatihan kepada para guru, kemudian ada sharing antar guru juga, sehingga yang satu dengan yang lain itu bisa saling berbagi pengalaman ataupun metode pengajaran. Nah, untuk pengembangan kurikulum ini sebenarnya kan kurikulum itu sudah ditentukan ya dari kementerian. Misalkan sekarang yang dipakai itu masih Kulmer atau kurikulum merdeka. Nah, di situ Kemenak itu memberikan pelatihan bagaimana pelaksanaan Kulmer itu di lembaga-lembaga agar bisa terlaksana dengan baik sehingga sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat. Nah, guru-gurunya diberikan pelatihan. Kemudian di situ guru-guru akan mengembangkan kemampuan dalam mengajarnya sehingga bisa menciptakan kemampuan mengajar yang baik, efektif, efisien, menarik dan juga tidak membosankan. Begitu. Jadi kurikulumnya itu sebenarnya sudah ditentukan, tinggal dikembangkan mungkin dari segi metodenya, kemudian medianya seperti itu Mbak Vicky. Selama Anda mengajar ini apa sih tantangan terbesarnya menjadi guru PAI? Wah, Bagaimana? ya tantangan terbesar ya. Sebenarnya kalau tantangan terbesar itu bagaimana seorang guru PAI itu dia bisa kembali lagi itu tadi mengembangkan potensi dirinya. Karena kan sekarang itu zamannya sudah berbeda dengan zaman dulu begitu kan. Kalau zaman dulu seorang guru itu cukup mengajar dengan duduk, membacakan materi kepada muridnya. Itu insya Allah murid itu 90% lah mereka itu akan memperhatikan, kemudian akan
sekarang ini mungkin karena pengaruh beberapa hal, untuk membuat murid menjadi fokus itu juga perlu usaha. Begitu. Jadi bagaimana metode seorang guru dia bisa mengkondisikan kelas tersebut sehingga kelasnya itu bisa tenang, bisa mengikuti pembelajaran, dan guru itu bisa luas untuk menyampaikan materi yang mau diajarkan. Jadi kunci utamanya adalah bagaimana guru itu bisa mengkondisikan suasana kelas tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tantangannya adalah kalau dari murid itu bagaimana murid itu bisa semangat begitu. Kemudian murid itu juga bisa mengikuti pembelajaran secara aktif. Jadi tidak hanya satu arah dari guru saja, tapi murid itu juga ikut aktif dalam pembelajaran itu, sehingga tidak monoton, murid pun juga tidak mudah mengantuk, tidak bosan, dan materi yang disampaikan oleh guru itu bisa benar-benar diserap oleh murid, diingat oleh murid, dan utamanya bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu kalau tantangannya, ada yang dari gurunya, ada juga yang dari muridnya gitu. Mungkin kalau yang saya tangkap itu Mbak Vicky. Terus cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasinya pastinya sebagai seorang guru harus aktif untuk bisa mengkondisikan yang pertama mood guru itu sendiri, sehingga ketika gurunya itu moodnya sudah baik, maka dia juga akan baik dalam mengkondisikan muridnya. Ketika kondisi kelas itu sudah kondusif, maka guru itu kan akan mudah dalam menyampaikan materi. Kemudian untuk murid tadi, membuat murid itu bisa fokus, bisa mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan, maka guru itu menciptakan suasana kelas yang menyenangkan juga. Dengan apa? Dengan cara mempersiapkannya, mulai dari bisa kita sebut dengan membuat RPP lah begitu ya Mbak Vicky. Di RPP itu kan di situ kita menyiapkan materi yang kita ajarkan, waktu yang kita gunakan untuk mengajar itu berapa alokasinya, kemudian kita mau menggunakan media apa, metodenya bagaimana, sehingga ketika kita tidak hanya menggunakan metode ceramah, itulah yang membuat murid itu menjadi semangat, antusias dalam mengikuti pembelajaran yang kita berikan. Dalam pembelajaran ini apa ada kayak teknologi yang ini sudah menggunakan alat atau platform untuk pembelajarannya? Penggunaan media ya, Korea. Jadi ini menjadi salah satu tantangan seorang guru tadi juga ya, bagaimana guru itu bisa mengembangkan dirinya untuk mengikuti mengikuti perkembangan zaman, yang mana sekarang ini kan banyak menggunakan teknologi yang modern. Jadi guru itu juga harus bisa mengembangkan dirinya untuk bisa mengikuti, misalkan mengadakan pembelajaran dengan menggunakan itu contoh-contoh platform yang sudah tersedia. Kan sekarang banyak ya Mbak Vicky ya, platform yang tersedia itu yang sudah digunakan oleh ribuan atau bahkan jutaan orang, yang mana kita tinggal pilih template-nya aja. Contohnya apa? Contohnya kita bisa menggunakan platform itu Quizzes, kemudian Wordwalk, kemudian dan lain-lain, ada banyak yang lainnya juga. Tinggal pilih aja, kita cari aja, itu kan bisa ya online begitu, tinggal pilih template-nya apa. Nah, kita bisa gunakan bersama anak-anak. Jadi anak-anak diajak misalkan mengerjakan suatu soal, itu menggunakan template-template yang disediakan di platform tadi, akan menggunakan Quizzes gitu. Seperti itu yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran PAI. Terus manfaatnya apa sih Ustazah penggunaan teknologi tersebut? Manfaatnya menggunakan teknologi itu untuk manfaatnya sebenarnya lebih kepada membuat suasana kelas itu menjadi interaktif, membuat anak itu juga antusias mengikuti pembelajaran, mereka juga tidak bosan, tidak mengantuk, mereka tertarik mengikuti pembelajaran di kelas gitu. Jadi guru itu mengajar di kelas tidak monoton, tidak membosankan gitu Mbak Vicky.
antum mengajar nih Ustazah, bagaimana cara antum itu mengevaluasi aktivitas pembelajaran yang antum pelajari? Oh, yang saya lakukan ya. Jadi untuk menilai bagaimana saya itu efektif ngajar atau tidak, gitu ya Mbak ya. Jadi untuk menilai itu kita bisa melihat dari ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Dari mana kita bisa melihatnya? Kita bisa melihatnya dari melihat hasil ujian atau hasil asesmen yang kita adakan kepada anak-anak. Nah, misalkan di situ anak-anak mengerjakan asesmen itu bagaimana nilainya, apakah mereka itu bisa mengerjakan atau kesulitan atau mudah atau bagaimana, kita bisa melihatnya dari situ. Selain itu kita juga bisa melalui pengamatan. Kan pasti kita mengajar itu kan memberikan pemahaman kepada anak-anak. Nah, saat anak-anak itu dia itu memang benar-benar paham, pasti dia akan mengamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Contoh, misalkan kita mengajar di materi adab atau akhlak gitu ya, kita mengajarkan tentang adab makan. Nah, salah satunya adalah membaca basmalah sebelum makan, kemudian dengan duduk pakai tangan kanan. Nah, kita amati dalam keseharian anak-anak itu, kita akan membersamai mereka. Misalkan kita melihat cara mereka makan, apakah mereka sudah makan sambil duduk atau mereka masih makan pakai tangan kiri. Nah, dari situ kita bisa mengevaluasi apakah materi kita kemarin itu bisa diserap anak-anak atau tidak gitu. Jadi selain kita lihat dari hasil asesmen, kita juga bisa mengamati dari pengamalan anak-anak setiap hari. Apakah ada feedback dari siswa atau orang tua yang sangat berkesan di antum? Seperti misalkan guru itu habis nerangin tentang kisahnya Bilal bin Rabah. Nah, kemudian ada seorang murid yang sangat berkesan dengan kisah tersebut, sehingga saat di rumah itu dia sangat bersemangat untuk melaksanakan adzan di masjid. Dia itu berangkat awal ke masjid supaya bisa adzan. Nah, itu disampaikan oleh walinya saat pembagian rapor. Walinya bilang ke kami ya, kita, kalau anaknya itu semangat untuk adzan. Ternyata sebelumnya itu dia mendapatkan kisah tentang Bilal bin Rabah, sang muadzin pertama yang mempertahankan tauhid dalam hidupnya gitu. Itu kemudian ada lagi misalkan Mbak Putri itu gurunya pernah menyampaikan di bab fikih tentang aurat, menutup aurat. Nah, semenjak dia mendapatkan materi itu, alhamdulillah di rumah yang biasanya dia main-main di sekitar rumah itu tidak memakai jilbab, itu dia mulai terbiasa untuk memakai jilbab, memakai baju panjang, rok panjang seperti itu. Padahal kan masih maksudnya belum dewasa, tetapi mereka dengan mendapatkan materi itu, mereka bisa menangkapnya dan juga bisa diamalkan. Orang tuanya itu menyampaikan juga kepada kita, alhamdulillah Ustazah, Ananda itu di rumah sudah terbiasa untuk menutup auratnya. Kemudian ada lagi pernah kita menyampaikan kisah tentang Abdurrahman bin Auf, yang mana dia itu sangat bersemangat dalam bersedekah. Nah, ada anak itu yang setiap hari Jumat, sebenarnya dari sekolah itu memang ada program sedekah Jumat. Nah, anak itu setiap Jumat itu selalu mengumpulkan sedekah Jumat itu. Kan sebenarnya itu tidak wajib ya. Jadi ada yang rajin mengumpulkan, ada yang belum gitu kan. Nah, ada anak yang dia itu selalu rajin mengumpulkan sedekah Jumatnya. Ternyata ketika ditanya kenapa, dia itu ingin menjadi seperti Abdurrahman bin Auf. Jadi hal-hal seperti itu Mbak Vicky. Kalau boleh ini saya minta pesan dan harapan untuk guru PAI ke depan misalnya. Wah, apa ya kesan-pesannya? Yang pasti untuk calon guru PAI, kalian adalah harapan masa depan generasi kita. Untuk menciptakan generasi yang hebat itu di pundak kalian,
di tangan kalian. Maka dari itu, ayo semangat kita untuk mempercantik apa? Bukan hanya mempercantik wajah ya, tetapi mempercantik pribadi kita, utamanya karena apa? Kita harus ingat salah satu moto di dalam pengajaran, bahwa ruh seorang guru itu sangat penting, begitu kan? Materi itu penting, tetapi guru itu lebih penting daripada materi. Kemudian guru itu penting, tetapi ruh guru itu lebih penting daripada keberadaan guru itu. Jadi kita harus semangat untuk mempercantik ruh kita dengan apa? Ya, dengan utamanya taat kepada Rob kita, kepada Allah, kemudian semangat memperbaiki diri, kemudian jangan lupa juga untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru PAI, sehingga kita bisa mengikuti perkembangan zaman dalam mendidik anak-anak dalam pembelajaran PAI. Itu Mbak Vicky, jangan galau-galau terus ya, semangat, semuanya harus dijaga. Insya Allah kalau kalian dikasih amanah pasti kalian kuat. Jadi yang semangat, oke? Terima kasih Ustazah atas jawabannya. Semoga bermanfaat buat para calon guru ke depan di PAI tentunya. Ya. Terima kasih Ustazah. Ya, semangat berjuang ya Mbak Vicky dan teman-teman. Minta doanya sekalian ya Ustazah. Doa apa ini? Dimudahkan apanya? Dimudahkan untuk kita bersabar dalam mengajar. Iya, amin. Dan semoga diberikan kelancaran dalam proses menyelesaikan studinya juga ya Mbak Vicky ya. Diberikan keberkahan ilmu sehingga nanti bisa menjadi guru-guru PAI yang berkualitas. Masya Allah, jawaban yang sudah prihatin sangat memotivasi kita dan teman-teman tentunya. Dan kita sebagai calon guru PAI harus tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.